Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal kuis 1 kita. Soal pertama, jaringan sebuah handphone menggunakan gelombang mikro untuk mentransmisikan sinyal antara handphone dan tower pemancar sinyal. Gelombang mikro memiliki frekuensi 1,5 GHz. Jadi frekuensinya adalah 1,5 GHz. Nah, 1 GHz ini sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 9 Hz. Jadi ini kita ubah ke dalam Hz dulu, biar satuannya internasional. Berarti 1,5 kali 10 min 9 Hz. Dan merambat dengan laju 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti itu adalah C. Cepat rambat gelombang elektromagnetik, atau bisa juga ditulis sebagai V. Jarak maksimum yang dibolehkan antara handphone dan tower pemancar sinyal adalah 35 km. Nah, ini adalah S. 35 km. Kalau dijadikan ke meter berarti 35 kali 10 pangkat 3 meter. Lebih dari ini, handphone tidak bisa menerima sinyal. Jadi kalau jarak antara handphone dengan tower itu lebih dari 35 km, handphone tidak akan bisa mengirimkan sinyal ke tower. Nah, yang A, hitung panjang gelombang mikro tersebut. Panjang gelombang berarti adalah lambda. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa lambda ini adalah hasil pembagian antara laju dengan frekuensi. Nah, berarti ini C-nya tadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi F. F-nya adalah 1,5 dikali, ini bukan 10 pangkat min 9 ya, 1 giga, tapi plus positif 9. Salah ini saya. 1,5 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, berarti ini 3 dibagi 1,5 adalah 2. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 9. Berarti pangkatnya kita kurangi. 8 dikurang 9. Nah, berarti lambdanya adalah 2 kali 10 pangkat 8 kurang 9 min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 itu sama aja dengan 0,2 meter. Itu adalah panjang gelombangnya. Nah, yang B katanya adalah hitung waktu maksimum yang dibutuhkan oleh sinyal untuk merambat dari handphone, kalau ini handphonenya, nah, ke tower pemancar sinyal. Anggaplah ini towernya. Nah, ini jaraknya tadi, jarak maksimum yang dibolehkan adalah 35 km. Dari handphone ke tower pemancar sinyal yang jauhnya 35 km. Nah, banyak yang menulis bahwa T-nya itu adalah delta T itu sama dengan, nah, S dibagi V atau C-nya, tapi dibagi 2 lagi setelah itu. Nah, seperti yang pada soal survei kemarin. Nah, di sini kita tidak perlu membaginya dengan 2. Kenapa nggak perlu membagi dengan 2? Kalau kita membagi dengan 2 kemarin, karena ini tuh kemarin kan soalnya ada yang di radar tuh, nih di radar. Nah, terus dia mendeteksi adanya pesawat kemarin itu. Adanya, anggaplah ini pesawat. Nah, ini pesawat. Nah, kenapa ini dibagi 2? Karena dari radar ini kan memancarkan gelombang ke pesawatnya ini. Nah, terus gelombang ini dipancarkan lagi ke radar. Jadi dia bolak-balik dari radar ke pesawat, terus dari pesawat balik lagi ke radar. Nah, ini kan dia 2 kali perjalanannya bolak-balik. Nah, sedangkan dari sini handphone ke tower ini dia tidak melakukan perjalanan bolak-balik.
gelombang elektromagnetik dari handphone itu dipancarkan langsung menuju ke tower. Jadi ini tower. Nah, ini HP kita. Jadi dia nggak bolak-balik pertanyaannya di sini. Jadi nggak perlu kita bagi dengan 2. Jadi waktu yang dibutuhkan itu cukup S dibagi lajunya aja, jarak dibagi laju atau kecepatannya. Nah, S-nya tadi adalah 35 km. 35 kali 10 pangkat 3. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, tinggal kita bagi. 35 dibagi 3 itu adalah 11,67. Jadi ini delta T-nya sama dengan 11,67 kali. Nah, 10 pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 8. Berarti minus 5. Ini satuannya sekon. Nah, sesingkat itu. Jadi makanya kalau kita ngirim pesan dan menerima pesan atau kita menerima panggilan telepon dan mendengar suara jawabannya, itu sangat cepat karena waktu yang sangat singkat ini. Jadi kalau misalnya waktu yang dibutuhkan oleh handphone ke tower itu lama, maka kalau misalnya kita ngomong dengan orang, itu kita tidak akan bisa mendengar suara jawaban dari telepon itu seolah-olah kita ngomongnya berhadap-hadapan. Pasti ada jedanya. Jadi kalau waktunya ini lama, maka jedanya itu semakin lama. Nah, kita kan kalau ngomong ngobrol di telepon itu hampir tidak ada jedanya. Karena ini waktu yang sangat singkat. Waktu itu dalam orde 10 pangkat minus 5 sekon. Itu sangat singkat, sangat kecil sekali. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sebenarnya ini adalah pelajaran waktu SMA kalau adik-adik jurusannya IPA. Nah, dan juga mungkin sudah dipelajari di fisika dasar. Jadi, hukum pembiasan cahaya itu kita membahasnya dengan hukum Snellius. Jadi, hukum Snellius tentang pembiasan nih ada 2. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Nah, ini namanya bidang. Nih, bidang datar ini. Jadi, dia 2 dimensi. Nah, makanya namanya bidang. Nah, sinar datang. Ini sinar datang. Nih, sinar datang. Lalu sinar bias. Ini namanya sinar bias. Garis normal, garis yang tegak lurus permukaan bidang batas antara 2 medium. Nah, ini normal. Nah, ini tuh terletak pada satu bidang datar. Nih, kan pada satu bidang ini semuanya. Nah, ini kan satu bidang datar. Nah, yang kedua, sudut datang sinar datang, SD itu sinar datang. Sinar datang, jika sinar datang itu dari medium yang lebih renggang ke medium yang lebih rapat, berarti kalau dari medium yang lebih renggang ke medium yang lebih rapat itu adalah N1, indeks biasnya lebih kecil daripada N2, maka sinar biasnya itu mendekati garis normal. Jadi harusnya kalau nggak ada pembiasan, ini tuh cahayanya merambat lurus. Jadi dari sini datang ke sini. Nah, ini tuh merambat lurus harusnya. Jadi kalau misalnya tidak ada pembiasan, maka ini adalah sinar yang diteruskan. Tapi karena adanya pembiasan dan N1-nya itu lebih kecil daripada N2, maka sinar bias ini dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dia ke searah kirinya nih. Dari sini. Nah, ke sebelah kirinya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau sinar datang ini dia dari medium yang lebih rapat nih ke medium yang kurang rapat. Jadi
N2 itu lebih besar dari N1 lebih besar daripada N2. Kaca itu kan lebih rapat dibandingkan air, atau nanti kalau dari air ke udara dibalik. Maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi kalau misalnya nggak ada pembiasan, ini tuh diteruskannya lurus. Nah, gini. Nah, ke sini dia. Tapi karena di sini tuh ada pembiasan, maka dia dibiaskan ke sini, menjauhi garis normal. Ini tuh adalah normalnya. Gitu. Nah, jadi dapat persamaan nanti bahwa hubungan indeks bias, perbandingan indeks bias antara dua buah medium itu, jadi kalau misalkan dia datang dari N1 dan dia dibiaskan di medium 2, jadi N1 dibandingkan N2 itu sama dengan sin sudut bias nih, sin sudut bias dibagi dengan sin sudut datang. Jadi I ini adalah sudut datang, R ini adalah sudut bias. Nah, kalau misalnya dibandingkan lagi dengan lambda, ini nanti yang diturunkan secara matematis, maka nanti kita dapatkan hubungan bahwa N1 per N2 ini tuh sama dengan lambda 2 per lambda 1 atau sama dengan V2 per V1. Nah, kenapa nggak ada frekuensi? Nggak ada frekuensinya di dalam perbandingan ini karena frekuensi itu dia karakteristik gelombang. Jadi frekuensi sinar, frekuensi gelombang dalam medium 1 itu sama dengan frekuensi gelombang dalam medium 2. Jadi frekuensi ini adalah karakteristik gelombangnya. Kalau di kita manusia itu ininya, NIK-nya yang di KTP, NIK-nya itu. Nah, jadi dia nggak berubah-ubah karena gelombangnya itu juga kan yang datang, itu juga yang dibiaskan. Nah, karena dia nggak berubah itulah makanya perbandingannya itu hanya mengubah panjang gelombang dan kecepatan. Jadi nanti kalau ada gelombang yang merambat dari satu medium ke medium lainnya, yang berubah itu hanya lambda dan kecepatannya saja. Jadi yang berubah itu adalah panjang gelombang dan kecepatannya saja. Sedangkan frekuensinya itu sama. Jadi frekuensi gelombang dalam medium 1 itu sama dengan frekuensi gelombang dalam medium 2. Gitu. Oke. Nah, jadi ini yang kita gunakan di sini, hukum Snellius ini yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi kalau di sini tuh ada satu lagi, berarti kalau dihubungkan dengan sinnya, berarti ini adalah sin sudut bias dibandingkan dengan sin sudut datang. Nah, jadi nanti dari sini tuh ada 3 buah persamaan. 3 buah persamaannya yang mana? 3 buah persamaan itu dari N1 sin sudut datang sama dengan N2 sin sudut bias. Ini biasanya yang pertama. Nah, terus yang kedua lagi nanti dihubungkan dengan panjang gelombang. Jadi N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Nah, jadi antara awalnya itu antara ini dengan ini, terus antara ini dengan ini. Nah, terus antara N dengan V. N dengan V berarti N1 V1 sama dengan N2 V2. Gitu. Nah, di soalnya, panjang gelombang cahaya merah laser helium neon adalah 632,8 nanometer. Jadi kita anggap aja bahwa ini tuh sebagai lambda 1. Berarti lambda 1-nya adalah 632,8 nanometer. Nah, yang ditanya, berapakah panjang gelombang dalam gelas yang memiliki indeks bias 1,5? Nah, kita anggap ini tuh adalah
N2 1,5. Nah, N1-nya mana? N1-nya itu kita anggap aja dia datangnya kan dari udara. Jadi kalau misalnya kita pakai senter, nih pakai senter nih, senter laser. Nah, ini kan lasernya. Nah, ini nanti kan ada gelombang. Nah, ini ada gelas misalnya. Nah, ini kan udara di luar nanti. Di luar gelas itu adalah udara. Nah, ini gelasnya. Nah, berarti di sini adalah udara. Berarti N1-nya adalah N udara. Jadi nilainya 1. Nah, lambda 1 itu ketika dia di luar sini. Yang ditanya itu adalah ketika dia di dalam gelas. Berarti lambda 2-nya. Nah, berarti kita bisa pakai persamaan yang ini. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti N1-nya itu adalah udara, tadi 1 kali lambda 1. Lambda 1 itu ketika dia di udara berarti 632,8 sama dengan N2-nya 1,5 dikali lambda 2. Nah, berarti kalau kita mau mencari lambda 2-nya sama dengan, ini berarti lambda 2 sama dengan 1 dikali 632,8 kan 632,8. Jadi 1,5-nya pindah ke bawah, ke sebelah sini. Makanya jadinya di bawah. Nah, berarti lambda 2-nya adalah 632,8 dibagi 1,5. Nah, itu adalah 421,8667. Berarti 421,87 nanometer. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian ditanya lagi, berapa laju gelombang dalam gelas? Lajunya berarti adalah V2 ini. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Berarti ini jadinya adalah N1-nya 1 kali V1. V di udara itu kan 3 kali 10 pangkat 8. N2 ini kan 1,5 dikali V2. Nah, berarti V2-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 1,5. 3 bagi 1,5 itu kan 2 kali 10 pangkat 8. Ini meter per sekon. Karena ini kan tadi meter per sekon. Indeks bias ini tuh tanpa satuan. Sehingga V2-nya ini. Nah, ada juga yang menjawab di sini itu dia melihatnya kalau misalnya 632,8 itu adalah dalam rentang cahaya merah. Nah, sebenarnya yang diminta kesimpulan di soal ini bukan warna gelombangnya, karena di sini keywordnya itu adalah adanya perlambatan gelombang dari satu medium ke medium lainnya. Jadi dari udara ke dalam gelas. Jadi ada perbedaan medium. Nah, karena adanya perbedaan medium, maka yang diminta adalah kita membandingkan V1 dengan V2 atau kita membandingkan lambda 1 dengan lambda 2. Nah, kalau kita bandingkan V1 dengan V2, V1 itu kan adalah laju di udara. V2 itu adalah laju di dalam medium. Maka V2 nilainya kan lebih kecil dari V1. Jadi untuk soal ini dapatnya V2 itu lebih kecil dari V1. Kalau lambdanya gimana? Coba kita lihat lambda 2. Nah, lambda 2 itu juga lebih kecil dibandingkan dari lambda 1. Nah, apa kesimpulan dari dua buah ini? Kesimpulannya adalah yang pertama bahwa gelombang itu merambat lebih lambat di dalam medium yang lebih rapat. Jadi gelombang merambat lebih lambat dalam medium yang lebih rapat. Nah, medium yang lebih rapat ini N-nya besar, berarti indeks biasnya lebih besar. Nah, di dalam medium yang lebih rapat atau di dalam medium yang memiliki indeks bias yang lebih besar, maka gelombang itu dia merambatnya lebih lambat. Karena kan kalau dia rapat, susah kan untuk bisa lewat.
Nah, makanya gelombang itu dia merambat lebih lambat dalam medium yang lebih rapat. Medium yang lebih rapat itu pasti dia punya indeks bias yang lebih besar. Nah, yang kedua boleh juga kita melihat dari panjang gelombangnya. Jadi dalam medium yang lebih rapat, panjang gelombang itu menjadi lebih pendek. Jadi dalam medium yang lebih rapat, nah, panjang gelombang itu lebih pendek. Panjang gelombang lebih pendek atau lebih kecil. Nah, bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensinya sama aja, karena cahayanya ya cahaya helium neon ini juga. Jadi frekuensinya nggak berubah ketika dia merambat dari satu medium ke medium lainnya. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini masih ada yang salah, yang keliru dalam menjawabnya. Nah, ini tuh adalah kita melengkapi persamaan ini yang diminta. Nah, peluruhan radioaktif. Jadi neon ini tuh dia nanti akan berubah menjadi apa gitu. Di sini kan udah ditulis. Neon 1023 itu dia menjadi natrium 1123, Na1123. Nah, terus titik-titik itu isinya apa? Nah, peluruhan radioaktif itu dia kan kemarin kemungkinan menghasilkan 3 buah ini. Helium 24 atau ini juga ditulisnya nanti alfa 24. Ini adalah atau elektron min 10. Ini juga ditulisnya beta, biasanya min 10. Nah, ini gamma 00. Nah, jadi kemungkinannya kemungkinannya itu hanya menghasilkan 3 ini. Kalau enggak alfa, sinar alfa, helium 2 atau helium 24, kalau enggak sinar beta atau elektron min 10, kalau enggak dia akan menghasilkan gamma yang tidak memiliki massa dan muatan. Nah, bagaimana kita tahunya? Kita tahunya itu dengan melihat nomor massanya. Jadi di sini tuh berlaku kekekalan nomor massa. Nah, masih ada yang keliru. Yang dilihat itu adalah penjumlahan antara yang ini dengan yang ini yang dilihat. Tidak, kekekalan yang dilihat itu adalah penjumlahan antara ruas sebelah kanan dengan sebelah kiri. Yang kita bandingkan itu ruas kanan dan kiri. Jadi sebelum meluruh, yang ini sebelum, nah dengan setelah yang kita lihat. Apanya yang kita lihat? Nomor atom dan nomor massanya. Jadi nomor atomnya, ini kan nomor atom 90 sama 2. Ini ditambah 90 tambah 2. Ini 92. 92 ini dia harus sama dengan yang ini. Nah, begitu juga dengan yang di atas. Ini 4, ini 2, 3, 1. Nah, ini ditambah juga. Ini ditambah. 2, 3, 1 tambah 4. Nah, 2, 3, 5 kan? 2, 3, 1 tambah 4 ini 2, 3, 5. Nah, ini harus 2, 3, 5. Jadi, nomor atom di sebelah kiri harus sama dengan nomor atom di sebelah kanan penjumlahannya. Nomor massa di sebelah kiri sama dengan nomor massa di sebelah kanan penjumlahannya. Jadi yang di bawah ini namanya nomor atom. Nomor atom. Nah, yang di atas ini namanya nomor massa. Nah, biasanya ditulis juga dalam bentuk begini. Kalau kita nggak tahu itu suatu unsur X, nah dia punya nomor atom Z, nomor massa itu A. Nah, gitu simbolnya. Jadi A itu adalah yang 235 nomor massa, Z itu adalah yang 92 nomor atom. Nah, nomor atom itu adalah karakteristik suatu unsur. Nah, apa maksudnya karakteristik suatu unsur? Nah, dia tuh udah tentu. Jadi kalau ada namanya tabel periodik, misalnya gini. Nomor atom 92 tadi. 92 itu, nah misalnya nih, 92 ini kan simbolnya U di sini. U itu adalah uranium. Nah, jadi setiap uranium dia tuh 92 nomor atomnya.
Nah, tapi nomor masanya nanti yang di atas ini tuh bisa beda-beda, nggak harus 235. Dia punya isotop namanya. Tapi kalau nomor atomnya, selama dia uranium, itu dia harus punya nomor atom yang sama. Nah, coba kita lihat di tabel periodik misalnya. Nomor atom 92. Ini baru 89. Mana uranium? Nah, ini adalah uranium. Uranium itu kan 92. Nggak ada uranium 93. 93 itu adalah neptunum. Kalau 90 adalah protektinum. Kalau 90 adalah thorium. Kalau 91 baru protactinum. Nah, kalau 65 terbium. Jadi uranium itu dia nomor atomnya 92. Jadi kalau dia bukan nomor atomnya tidak 92 nanti, kalau Z-nya yang di bawah ini enggak 92 berarti itu bukan uranium. Jadi nomor atom untuk sebuah unsur itu adalah kayak identitasnya, kayak KTP-nya gitu. KTP-nya unsur itu ya nomor atomnya. Karena kalau misalnya nomor masanya ini bisa beda-beda. Ada uranium 236, ada uranium 234 nanti. Jadi nggak harus uranium 235. Tapi kalau nomor atomnya 92 itu wajib. Uranium itu punya nomor atom 92. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita lihat di sini, awalnya Ne1023, terus Na1123 jadinya. Berarti kita nggak tahu, kita anggap aja nggak tahu X. Nah, sesuatunya X. Kita lihat di sini, sebelumnya adalah 10, setelahnya adalah 11. Biar jadi, kan 10 dengan 11 itu nggak sama. Biar dia tetap jadi 11, tetap jadi 10, karena sebelumnya kan adalah 10. Berarti di bawah sini harus min 1. Karena 11 ditambah min 1 adalah 10 gitu. Nah, jadi di bawahnya min 1. Terus di atasnya awalnya 23, setelahnya 23. Nah, berarti biar ini tetap jadi 23, di atasnya harus 0. Jadi min 1, 0. Nah, apa hasilnya yang X ini? Kalau dia punya nomor atom min 1, punya nomor massa 0. Nah, min 1, 0 itu kan adalah beta atau elektron min 1. Jadi di sini boleh ditulis elektron min 1, 0. Atau ditulisnya di sini adalah beta min 1, 0 gitu. Nah, sekarang yang B saya pindahkan ke bawah biar jelas. Nah, B itu awalnya adalah neon. Nah, neon nomor atomnya adalah 94. Ini Ne 94. Nomor masanya 242. Nah, ini kan yang A itu kan Ne juga. Kayaknya Ne 10, nomor atom 10 coba kita lihat. Apakah Ne 10 nomor atom 10 itu Ne? Betul. Nah, Ne nomor 10 betul. Nah, kalau yang 94 coba kita lihat 94. Nah, 94 itu harusnya bukan Ne tapi plutonium. Ini salah ya. Nah, ini harusnya bukan Ne karena dia 94. Ne itu identitasnya adalah 10, bukan 94. Tapi harusnya ini adalah plutonium. Plutonium itu yang ini nih, Pu. Nih, nomornya kan 94 di atas. Jadi itu adalah Pu. Harusnya itu di sini Pu yang benar. 94242. Nah, ini kan menghasilkan di sebelahnya itu sudah ada ini. He itu adalah helium atau alfa 24. Nah, ini tambah, kita tulis saja dulu X. Nah, lihat ini. Ini kan 94. Ini baru ada 2, berarti di sini adalah 92. Nah, ini 242, ini baru 4, berarti di sini harusnya adalah 138. Nah, ini kan nomor atomnya 92. Kita lihat di tabel periodik. Unsur apa yang nomor atomnya 92? Lihat di sini. Yang 92. Nah, ini tadi uranium. Jadi uranium itu nomor atomnya 92. Berarti X ini kita tulisnya uranium. Nih, uranium di bawahnya 92, di atasnya
138. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi uranium itu dia punya banyak nomor massa. Ada uranium 235, ada uranium 138, tapi dia sama-sama nomor atomnya adalah masih 92 karena dia sama-sama uranium. Jadi yang B itu isinya di sini harusnya adalah uranium, di bawahnya 92, di atasnya 138. Nah, ini harusnya bukan Ne, tapi ini Pu. Tapi nggak apa-apa, harusnya kalau walaupun nggak tahu ininya salah, angkanya kan benar, yang dicek adalah angkanya. Nah, begitu juga dengan yang C. Kalau yang C, kan PO, nih, PO 84204. Nah, ini kan udah jadi elektron min 1, 0. Tambah X dulu aja tulis. Kita nggak tahu dia akan jadi apa. Ini kan min 1. Nah, di sini 84. Biar hasil penjumlahannya nanti 84, berarti di sini 85. Karena 85 dikurangi 1 itu 84. Nah, ini 0. Nah, ini 204. Berarti di atas nggak berubah. Nah, kita lihat yang nomor atom 85 itu unsur apa? Lihat di tabel periodik. Nomor atom 85. 85 ini 89. 85. Ini 87, 86, 85. Nah, ini astetit. Astetit ini dia punya nomor atom 85, AT. Jadi itu adalah AT. Nah, ditulisnya AT 85204. Nah, ini T85204 itu isinya. Nah, ada juga yang menulis itu nanti isinya itu titik-titik-titik dalam mega elektron volt. Nah, ini udah terlalu jauh, kita belum belajar yang ini. Ini namanya nanti kita menghitung energi ikat inti atau energi peluruhan yang ada elektron voltnya. Itu nanti kita menghitung energi. Di sini kita nggak disuruh menghitung, kita hanya disuruh melengkapi reaksi. Kalau ini yang ada elektron voltnya ini, kita nanti disuruh menghitung energi peluruhan atau energi ikat intinya gitu. Oke, nah yang terakhir ini sebenarnya juga udah dipelajari di SMP, bahkan SMP, SMA, dan juga di fisika dasar. Harusnya udah paham ini, karena ini prinsip dasar pemantulan. Jadi kalau pemantulan pada cermin datar, nih, cermin datar itu hukum pertamanya, hukum satu pemantulan itu sama dengan pembiasan yang hukum Snellius, bahwa sinar datang, sinar pantul, SP itu sinar pantul, SD itu sinar datang. Nah, dan garis normal, nah ini tuh berada pada satu bidang datar. Jadi pada satu bidang datar. Nah, yang kedua, sudut datang I sama dengan sudut pantul. Jadi besarnya sudut datang ini sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, dua ini saja sebenarnya yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ini. Katanya ada dua buah cermin datar, dia membentuk sudut 100 derajat satu sama lain. Sinar datang pada cermin A, jadi cermin A itu 0 derajat terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan ini. Kalau dia 0 derajat terhadap sumbu X, berarti cermin A itu dia terletak di sumbu X. Berarti ini adalah cermin A. Nah, karena dua buah cermin tadi membentuk sudut 100 derajat satu sama lain, berarti nanti kalau ada cermin satu lagi, anggaplah cermin B. Nah, berarti ini adalah cermin B-nya. Jadi sudut yang dibentuk oleh A dengan B yang 100 derajat itu yang mana? Yang ini. Ini adalah 100 derajat.
Nah, sekarang katanya, sinar datang pada cermin A dengan sudut 55 derajat terhadap garis normal. Garis normal itu yang mana? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus permukaan bidang sentuh di sini. Ini kan cerminnya. Nah, berarti dia tegak lurus di sini, tegak lurus bidang sentuh cermin. Nah, ini adalah NA. Kalau NB-nya mana? NB-nya sama, tegak lurus terhadap cermin B. Nih, ini NB. Nah, sekarang katanya sinar datang pada cermin A dengan sudut 55 derajat terhadap garis normal. Nah, sinar datang, nih, anggaplah ini sinar datang. Nah, 55 derajat terhadap normal berarti ini sama ini. Nah, banyak sekali yang menulis yang di sebelah sini yang 55 derajat. Antara ini dengan ini. Bukan yang di sini. 55 derajat itu yang di sini. Kalau yang di sini besarnya berarti ini kan tegak lurus tadi. Nah, kalau ini tegak lurus berarti kan 90. Ini udah ada 55. Berarti sisanya di sini adalah 35. Jadi yang di sebelah sini itu 35. Bukan 55 derajat. Nah, terus sinar ini nanti akan dipantulkan ke B. Nih, kan dipantulkan ke B. Nah, tadi hukum pemantulannya adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang itu yang ini, I itu, sudut antara sinar datang dengan garis normal. Kalau sudut pantul yang mana? Sudut pantul itu yang ini. Sudut antara sinar pantul dengan garis normal. Jadi ini adalah sinar pantul. Nih, sinar pantul. Nah, jadi kalau ini 55, berarti yang ini sinar pantulnya juga 55. Ini adalah R. Nah, ini kan tadi adalah tegak lurus. Berarti kalau ini udah 55, kalau tegak lurus itu kan adalah 90 tadi. Berarti yang ini nih, nah ini adalah 35 derajat. Nah, terus lihat segitiga ini. Ini kan segitiga. Anggaplah di sini titik O. Nah, lihat segitiga yang ini. Segitiga kita anggap aja ini titik C. Nah, lihat segitiga C O B di sini. Nih, jumlah sudut dalam segitiga itu kan adalah 180. Ini udah ada 100 dan 35. Berarti sisanya di sebelah sini adalah 45. Nah, terus di sini tadi kan dia juga tegak lurus. Kalau di sini 45 berarti ini adalah 45 derajat. Nah, jadi sinar pantul di sini jadi sinar datang ke cermin B. Jadi ini adalah I di sinar B. Kalau ini I di sinar A. Ini di cermin maksudnya. Ini adalah sinar datang terhadap cermin B. IA itu adalah sudut maksudnya. IB itu adalah sudut datang di cermin B. IA itu adalah sudut datang di cermin A. RA itu sudut pantul di cermin A. Nah, ini kan IB. Nanti kan dipantulkan lagi. Nah, tadi kalau sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Berarti ini juga 45. 45 ini adalah RB-nya, 45 derajat. Nah, di sini juga 45. Yang ditanya itu adalah RB ini. Nah, ini adalah sinar pantul terakhir. Pertanyaan yang B itu kan berapakah besar sudut pantul sinar saat meninggalkan cermin B. Nah, ini adalah RB yang ditanya. Jadi RB-nya itu 45 derajat. Gambarkan sinar datang dan sinar pantul pada kedua cermin. Inilah gambarnya kalau diminta digambarkan. Oke. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum dimengerti, silahkan tinggalkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya coba jelaskan lagi di pertemuan kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.